Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada minggu ini kita nanti akan membahas terkait dengan lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing agar pembelajaran pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai, silakan disiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku tulis, serta modul pembelajaran, garis bawahi atau catat sesuatu yang menurut kalian penting, dan juga jangan sungkan nanti ditanyakan apabila ada sesuatu yang belum kalian mengerti. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai pembelajaran pada kesempatan minggu ini. Untuk lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, sesuai dengan suprastruktur politik kita, itu dibagi menjadi 8 lembaga negara. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Daerah, yang keempat adalah Presiden, yang kelima adalah Mahkamah Agung, yang keenam adalah Mahkamah Konstitusi, yang ketujuh adalah Komisi Yudisial, dan yang terakhir ada Badan Pemeriksa Keuangan. Itu lembaga-lembaga yang nanti kita akan bahas di dalam materi kali ini. Apabila kalian amati gambar berikut ini, itu merupakan lembaga-lembaga negara yang ada di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Untuk tugas, fungsi, dan wewenang, saya kira kalian sudah tahu karena pada pertemuan bab 1, kalian sudah diberikan tugas untuk mencari dan juga menyebutkan tugas serta wewenang beberapa lembaga tersebut. Apabila ada yang lupa, silakan bisa dibuka kembali materi tersebut. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas lembaga negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apabila ada yang belum tahu nih, MPR itu anggotanya siapa saja sih? Anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan juga anggota DPD. Jadi anggota DPR dan DPD digabung, lah itulah anggota MPR. Yang keseluruhan jumlah anggotanya itu terdiri dari 550 orang. Ya, cukup banyak untuk suatu lembaga negara. MPR dulunya sebelum tahun 1998 namanya adalah Lembaga Tertinggi Negara. Tapi sekarang semenjak zaman reformasi tahun 1998 sampai sekarang, MPR berubah nama menjadi Lembaga Tinggi Negara. Tugas dan wewenang MPR sebetulnya tidak terlalu banyak, diantaranya MPR berwenang mengubah dan juga menetapkan undang-undang dasar. Atau kalian sering dengar ada istilah namanya amandemen. Ya, kalau kalian pernah buka undang-undang dasar, di situ ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan juga bintang 4. Jadi MPR pernah melaksanakan amandemen sebanyak 4 kali terkait dengan undang-undang dasar. Yang kedua adalah melantik presiden dan juga wakil presiden. Dan juga MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya apabila presiden dan wakil presiden terbukti melaksanakan kesalahan atau kejahatan yang tidak sesuai dengan aturan atau undang-undang. Nah, tidak usah berlama-lama, marilah kita langsung masuk ke tugas nomor 1. Tugas nomor 1 gampang saja. MPR kan fungsi atau wewenangnya yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar atau bahasa kerennya yaitu amandemen. Kapan sih amandemen 1, amandemen 2, amandemen 3, dan juga amandemen 4 itu dilaksanakan? Kalian cukup menyebutkan tanggal pelaksanaan amandemen 1, 2, 3, dan juga 4 terjadi di Indonesia. Gampang kan? Itu tugas nomor 1. Lembaga yang kedua yang akan kita bahas yaitu Presiden. Ada beberapa hal yang harus kalian tahu terkait dengan presiden. Yang pertama adalah presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Untuk presiden dan juga wakil presiden kali ini itu dijabat oleh Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Ma'ruf Amin. Untuk yang kedua, syarat menjadi presiden itu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar. Apa saja sih syarat-syarat menjadi presiden? Apakah syarat-syarat itu berat? Tidak.
Yang pertama, presiden harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Yang ketiga, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindakan pidana korupsi dan juga tindakan pidana berat lainnya. Yang berikutnya, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Yang berikutnya, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang dan memeriksa laporan kekayaan pada penyelenggara negara dan juga masih banyak tugas yang lainnya. Yang ketiga, yang harus kalian perlu tahu dari presiden dan juga wakil presiden, yaitu memiliki 12 kekuasaan di dalam sistem ketatanegaraan kita. Di antaranya yang pertama adalah membuat undang-undang bersama dengan DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat dan angkatan laut serta angkatan udara, menyatakan perang dan membuat perdamaian serta perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, dan juga masih banyak tugas yang lainnya. Bisa kalian baca di halaman 77 buku cetak kalian. Ya, itu beberapa syarat serta kekuasaan yang dimiliki oleh seorang presiden. Kalian harus tahu, presiden itu memegang jabatan yang sangat besar di Indonesia dan berat karena merupakan seorang kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Lembaga negara ketiga yang akan kita bahas yaitu adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kalian harus tahu dari DPR, yang pertama adalah anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan biasanya merupakan anggota dari partai politik. Yang kedua, fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Yang ketiga, hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat. Yang keempat, hak anggota DPR adalah hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul atau pendapat, dan juga hak imunitas. Untuk tugas nomor 2, gampang saja. Silakan kalian cari apa itu fungsi legislasi, apa itu fungsi anggaran, dan juga apa itu fungsi pengawasan. Dan juga untuk soal nomor 3, apa itu hak interpelasi, apa itu hak angket, dan juga apa itu hak menyatakan pendapat. Ya, kita sudah punya 3 soal yang harus kalian selesaikan. Lembaga berikutnya yang akan kita pelajari yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Beberapa hal yang harus kalian tahu dari BPK nih. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, hasil pemeriksaan BPK nantinya itu akan diserahkan kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaga ini sangat penting di Indonesia karena apa? Karena seluruh keuangan, pengelolaan keuangan itu harus bertanggung jawab kepada BPK, dan juga nantinya BPK akan memastikan pengelolaan keuangan di Indonesia itu sudah baik sesuai dengan sasaran atau tidak. Yang berikutnya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di samping di Indonesia juga ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi peradilan di Indonesia. Lah, soal nomor 4 nih yang harus kalian nanti kerjakan. Soal nomor 4, lembaga-lembaga apa saja yang berada di bawah Mahkamah Agung? Ya, itu soal nomor 4, lembaga-lembaga apa saja yang berada di bawah naungan dari Mahkamah Agung. Yang ketiga yang harus kalian tahu yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan juga keadilan yang ada di negara kita. Lembaga berikutnya yang akan kita pelajari yaitu Mahkamah Konstitusi. Yang harus kalian pahami, yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melaksanakan judicial review. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Yang ketiga, memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Dan yang terakhir adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilaksanakan presiden atau wakil presiden. Tugas nomor 5 ya, tugas nomor 5. Mahkamah Konstitusi kan itu merupakan lembaga paling muda yang ada di Indonesia. Lah, kapan sih berdirinya Mahkamah Konstitusi dan apa itu judicial review? Itu soal nomor 5. Berikutnya adalah Komisi Yudisial. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. KY berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan juga menegakkan kehormatan dan juga keluhuran martabat dan juga perilaku hakim. Itu beberapa hal yang harus kalian tahu dari Komisi Yudisial. Nah, ini lembaga terakhir yang akan kita bahas. Walaupun terakhir, tapi sama pentingnya karena Dewan Perwakilan Daerah merupakan kepanjangan tangan dari daerah-daerah, terutama berkaitan dengan otonomi daerah. Ada beberapa hal yang harus kalian tahu dari DPD. Yang pertama, DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil dari provinsi. Jadi kalau di Indonesia ada 34 provinsi yang ada di Indonesia dan tiap-tiap provinsi memiliki wakil di Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang dan bertempat tinggal di ibu kota negara Indonesia. Yang terakhir, DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Ya, DPD merupakan suatu lembaga negara yang sangat penting, terutama terkait dengan otonomi daerah dan juga terkait dengan kelangsungan pembangunan dan juga kelangsungan kehidupan masyarakat yang ada di daerah-daerah otonom. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan minggu ini. Silakan untuk tugas bisa dikumpulkan melalui forum Google Classroom masing-masing. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker apabila kalian keluar rumah, dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.